Selamat malam kepada Bapak Ibu, tamu undangan yang kami hormati. Terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu. Saya ucapkan selamat datang di acara Health Talk Line Gathering Prudential bersama Rumah Sakit Islam Sakinah. Terima kasih kepada Dr. Widi dan Dr. Lila yang sudah support acara ini. Hari ini kita akan dapat kesempatan pengetahuan yang sangat luar biasa perihal tentang kanker payudara. Apa itu nanti akan dijelaskan oleh Pak Dokter. Untuk mempersingkat waktu, saya kasih kesempatan kepada Dr. Widi Pramono, spesialis bedah Pinex. Mari silakan Dokter. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Prudential yang telah mengundang kami bersama tim dari Rumah Sakit Islam Sakinah untuk sekedar berbagi pengalaman tentang kanker payudara atau breast cancer yang merupakan suatu momok, suatu penyakit yang sangat banyak sekarang terjadi dan sangat ditakuti oleh para wanita pada khususnya. Baiklah, untuk tidak berpanjang waktu, akan saya sampaikan dengan waktu yang diberikan oleh 20 menit, mudah-mudahan cukup, ya kan? Tentang apa yang perlu kita ketahui tentang kanker payudara. Nama saya ini, saya bekerja di Rumah Sakit Wajib Kota Mojokerto dan Rumah Sakit Islam Sakinah. Slide. Nah, jadi ini adalah gambar di mana saya berdiri di mana ya supaya nggak ganggu. Nah, ini. Jadi untuk ini mungkin lampunya agak dikurangi sedikit seperti ini. Nah, ya. Nah, jadi bukan pornografi, ya, tapi ini adalah dambaan semua, ya. Dambaan bagi wanita, juga dambaan bagi lawannya wanita, ya. Kalau punya yang semacam ini kan bagus, ya kan? Klik. Ini yang sehat. Nah, karena kalau gambarnya ini memang fungsinya kan payudara, ya. Kanker payudara. Payudara itu fungsinya banyak macam-macam, ya. Yang jelas kalau kita lihat dari satu yang sisi di sini, ini untuk fungsi reproduksi, laktasi, ya kan? Nah, ini seorang ibu yang memang fungsinya seperti itu. Baterainya habis. Ada yang lain ya? Nah, sedangkan sisi yang kontralateral atau yang bersebelahan itu adalah suatu yang kita takuti, ya. Di satu sisi dia fungsinya bagus sebagai fungsi laktasi, tapi kalau sudah semacam ini menjadi mengerikan, ya, sesuatu yang mengerikan. Slide. Nah, ya. Memang. Nah, ya. Jadi ini gambaran seseorang yang menutup wajahnya, merasa malu, merasa minder karena apa? Karena satu bagian sudah tidak ada. Ya. Satu sisi masih lengkap, nah yang satu bagian sudah tidak ada dan dia merasa malu sehingga menutup wajahnya, yang akibatnya berdampak akan terganggu dia untuk bersosialisasi dengan keluarga atau masyarakat. Nah, ya, ada pedoman hanya dengan 10 menit dalam 1 bulan bisa menyelamatkan. Ya, ini apa maksudnya? Ya. Nah, ini kita memang banyak sekali penyakit payudara, tapi hari ini kita akan coba bahas tentang kanker. Ya. Kanker payudara pertama kali diketemukan tahun sekian, ya kan, di zaman Mesir.
sudah cukup lama sekali, ya. Mungkin zaman Fir'aun dulu ya, sebagai suatu bentuk pelayanan pada payudara yang keras, dingin dan memborok. Ya. Nah zaman dulu pengobatannya itu dibakar, ya. Dibakar. Nah ini foto dalam suatu textbook. Ya. Ini seorang wanita zaman dulu kalau kena sakit payudara, dia diikat di pohon, diikat di pohon, kemudian ini payudara yang sakit dijepit kayak begini. Ini dibakar, dijepit, ini alat-alatnya kayak begini. Ini zaman dahulu kala. Ya. Sedemikian mengerikan. Nah ya, ini juga dipotong di sini, dibakar, ya kan? Dan ini digantung di sini potongannya. Nah, terus ininya lukanya dibakar sampai ada asapnya seperti itu. Nah, apa sih? Saya pikir ibu-ibu semua sekarang sudah pintar buka HP, buka YouTube, buka medsos, ya kan? Tahu semua definisinya apa sih kanker payudara itu, ya kan? Dan satu keganasan dari kelenjar, ya. Bisa kelenjar, bisa jaringan payudara. Ya. Jadi payudara itu terdiri dari kelenjar susu dan ada jaringan payudara yang menyangga kelenjarnya. Jadi definisinya adalah pertumbuhan sel yang tidak beraturan mengganggu sel normal dan dia akan tumbuh terus-menerus tidak terkontrol sampai akhirnya host ataupun tubuh pasien yang ada kankernya itu meninggal. Ya. Jadi dia terkontrol. Ya. Nah, jadi kanker payudara ini merupakan problem yang sangat penting pada wanita, ya kan? Dan kejadiannya semakin lama semakin tinggi, ya kan? Jadi mendominasi. Kalau dulu wanita takut pada kanker serviks, ya kan? Sekarang justru terbalik. Sekarang kanker payudara yang menduduki tempat yang paling tinggi, ya. Dan insidennya semakin meningkat. Nah ini ya, jadi pertumbuhan yang baru ini kanker payudara di sini, ya. Jadi mendahului yang lain-lain, ya. Jadi ini di sini paling tinggi kanker payudara, sekarang justru menduduki tempat yang paling tinggi. Ini di Indonesia juga cukup tinggi angkanya, ya, kejadiannya, dan ini merupakan peringkat pertama. Jangan di Amerika, merupakan peringkat kedua, ya. Jadi ini adalah kalau ada cancer keseluruhan, ya, secara keseluruhan pada wanita, ya, maka yang breast cancer di Amerika nomor 2, yang paling banyak. Nah ini juga tetap breast cancer yang paling banyak juga. Nah di Indonesia terbaru dari Rumah Sakit Darmais, ya kan, sekian ratus kasus baru, terus banyak. Nah terus pendidikan. Jadi kanker payudara itu berkaitan sekali dengan pendidikan, ya. Biasanya semakin tinggi pendidikan seorang, maka dia akan semakin paham, semakin mengerti bagaimana untuk mendeteksinya, ya. Nah, semakin tidak terpelajar, maka semakin besar frekuensi untuk mengalami kanker payudara. Nah, terus kemudian ini juga, ya, gemuk, ya, di atas obesitas. Jadi hati-hati kepada ibu-ibu yang overweight, ya kan? Karena overweight itu juga merupakan predisposisi untuk breast cancer. Kemudian hamil yang cukup sering, punya anak 3-4 kali, ya kan? Dan juga risiko kanker payudara. Ini yang paling bahaya. Kebanyakan pasien kanker payudara merupakan perokok pasif. Ya. Jadi kalau para suami yang suka ngebul, ya kan, para ahli hisab, ya kan, bisa ngebul, ini hati-hati, ya. Istrinya juga bisa terpapar secara pasif sehingga bisa menimbulkan kanker payudara. Nah ini juga kita di Mojokerto, ya, saya kumpulkan datanya dari tahun 2010 sampai 2016
itu sejumlah 534. Tinggi sekali ya angkanya. Nah ini ya kan. Dan usia yang paling banyak adalah usia di antara 30 sampai 40 tahun. Rata-rata usia, nah ya kan. Ini foto-foto risikonya ya. Riwayat keluarga, wanita, menstruasinya dini kurang 12 tahun, kemudian menopausnya lebih lambat dan lain-lain, tidak menyusui ya. Hati-hati yang zaman sekarang ini sudah dimulai kembali dengan pemberian ASI eksklusif ya. Jadi seorang wanita yang bekerja tetap memberikan ASI eksklusif pada bayinya, bisa dipompa, disimpan di lemari es ya. Jadi kalau dulu kan jarang-jarang begitu ya. Karena justru dengan semakin sering dikeluarkan ASI itu maka menurunkan frekuensi kanker payudara ya kan? Ya. Nah, kanker bukan penyakit yang tidak dapat disembuhkan, asal bisa diketemukan secara dini. Ya. Nah ini tadi ya, dulu kematian kedua setelah kanker leher rahim. Ya. Nah ini adalah tanda-tandanya. Ya, jadi hati-hati untuk ibu-ibu atau wanita-wanita usia muda atau remaja-remaja, ya kan? Harap memperhatikan kondisi payudaranya sendiri. Ya. Biasanya ada keluhan, benjolan, ada nyeri, atau kadang-kadang udah jadi borok. Paling sering datang dengan benjolan, ya, paling banyak, ya kan. Nah kemudian ada pembesaran kita bening atau kontra berat menuju ke daerah paru-paru, ke otak dan lainnya. Ya. Ini adalah gambaran yang khas dari kanker payudara. Tumornya padat, keras, ya, tidak jelas gerak-gerakannya, ya kan? Tapi tahu tiba-tiba dari kulitnya ada yang ribut-ribut seperti kulit buah jeruk. Itu hati-hati, ya. Kalau panjenengan nanti menemukan, loh, kok ada kulit di sekitar payudara saya kok bintik-bintik begini, hati-hati. Jadi segera dilakukan tidak lanjut, ya kan? Nah, yang paling repot lagi karena ini sering tidak sakit. Ya. Jadi kenapa saya datang terlambat? Karena tidak nyeri, tidak sakit, dan orang kita selama masih bisa bekerja nggak pernah diurusin. Tahu-tahu besar menjadi borok, ya kan? Nah, ya. Terlambat dari pasien tidak sakit, merasa sehat, bisa bekerja, ya kan? Nah ini yang perlu sekali disadari oleh masyarakat, ya, oleh awam. Jangan menyepelekan suatu benjolan, ya kan? Sering sekali saya menerima pasien datang dengan benjolan sudah cukup besar. Ini kapan ketahuannya? Baru kemarin, dok. Ya nggak mungkin, ya kan? Nggak mungkin. Dia tahunya baru kemarin. Tapi sebetulnya proses itu sudah berjalan sejak beberapa saat sebelumnya. Ya, nah ini kadang-kadang juga udah periksa ke dokter, tapi dokternya kurang alert, kurang perhatian. Itu udah apa-apa bu, itu hormonal, nggak apa-apa, hati-hati. Ya. Nah, ini jadi banyak faktor-faktor yang membuat datang sampai terlambat. Nah, kanker payudara itu dibagi menjadi beberapa stadium. Stadium itu ada tingkatan ini masih awal, dini atau sudah lanjut, ya. Namanya stadium, ya. Stadium 0 sampai stadium 4. Nah, ini gambaran stadium dini itu kayak apa, stadium lanjut kayak apa, stadium yang sudah sangat lanjut kayak apa, itu sudah menyebar sampai ke paru-paru, ke hati, ke tulang, ke otak, sudah metastase namanya, ya. Kalau udah sampai di sini, ya sudah, tinggal berdoa, ya. Nah, ini proses terjadinya kanker payudara sejak dari satu bintik di sini dia terus berkembang nyebar ke pembuluh limfe, masuk ke pembuluh darah, berjalan terus sampai nyebar gede ke paru-paru, ke otak, ke tulang. Ya, jadi ini proses perjalanan di mana
kanker payudara bila tidak dilakukan penanganan dari dini sejak awal, maka dia akan nyebar terus sampai ke seluruh tubuh. Ya, nah, jadi ini sel kanker itu tumbuhnya secara eksponensial, ada waktu ganda, ya, namanya waktu ganda. Dari satu sel, contohnya seperti ini, ya. Dari satu sel dia kalau berkembang menjadi 1 cm itu perlu sekian tahun. Jadi kalau ada benjolan 1 cm baru diketemukan oleh si pasien, berarti proses itu sudah berjalan sebetulnya sekian tahun yang lalu. Berdasarkan statistik, tidak pernah ada pasien bertahan kalau dengan membawa sel kanker sebesar 1 liter, 1 kilogram. Ya, dan itu sudah berproses setelah lebih kurang sekian sampai sekian tahun. Ini pasti akan ke sini. Itu udah rumusnya, ya, rumusnya. Nah, padahal perjalanan kanker itu mulai dari 1 sel sampai meninggal itu 2/3-nya itu tidak ketahuan, tersembunyi. Lah yang sepertiga bagian baru manifest. Nah inilah yang sering setelah 1/3 ini pasien baru datang untuk memeriksakan ini. Ya. Nah ini hanya teori-teori aja. Nah sekarang ini perlu panjenengan ketahui. Kapan mencurigai benjolan itu ganas? Ya. Jadi tumor itu adalah suatu istilah umum. Setiap benjolan yang tidak pada tempatnya disebut sebagai tumor. Katakanlah kita lari jatuh ke bentuk kepala kita bengkak tumor. Cuma tumor yang ada di kepala itu yang kulit itu ada isinya bekuan darah, ya kan? Nah tumor itu ada yang jinak, ada yang ganas. Nah yang ganas itulah yang disebut sebagai cancer atau kanker. Nah jadi inilah curiga ganas bila ada ini, ada berdarah, rapuh dan lain-lain. Kalau ada cairan abnormal dari puting susu, apalagi kalau merah-merah, hati-hati. Ya. Kalau bangun tidur, dibranya dibuka mau mandi, kok warnanya kok merah, ngeflek, hati-hati. Ya. Nah ini jadi resiko tingginya kalau di atas 35 tahun, ya kan? Saya menemukan kanker payudara paling muda umur 22 tahun. Masih remaja, masih mahasiswi semester akhir di satu universitas negeri di Malang. Anak tunggal. Sudah skripsi. Datang sama ibunya, ketemu saya di satu rumah sakit. Ibunya nangis-nangis. Anaknya cuma diem aja. Ternyata sudah stadium 3. Masih umur 22 tahun, tapi sudah terlambat, ya, dari saya sekarang, ya. Nah, ya, jadi untuk pemeriksaannya, ya, untuk menentukan ini cancer atau tidaknya, perlu pemeriksaan yang namanya triple diagnostik, ya. Triple diagnostik. 1, pemeriksaan yang teliti oleh seorang dokter yang berpengalaman, kemudian dilakukan biopsi dengan jaringannya diambil. Yang ketiga dengan menggunakan radiologi. Nah, ini ya. Jadi ini ada tim untuk penanganan kanker itu. Ini adalah ahli patologinya, diperiksa jaringan-jaringannya semacam ini dengan alat-alat untuk menentukan jenis patologi kanker tersebut. Nah, jadi radiologi tadi itu kalau untuk mamografi maka ini merupakan alat yang paling sekarang ini paling unggul untuk menentukan jaringan payudara itu selnya ada sel dalam atau tidak, ya. Dan ini bisa dilakukan untuk pasien-pasien usia 35 tahun ke atas, ya. Nah ini dokter radiologi menggunakan pemeriksaan USG dan lain-lain, ada scanning, ini ada mamografi, ya. Alatnya seperti ini, di payudara cemek, tekan dari samping, dari atas, ya, untuk melihat di dalam jaringan payudara ini ada massa tumor apa tidak. Nah, dari bayangannya akan ketahuan. Oh ini bayangan ini tumornya ini jinak, bayangan ini tumornya ini ganas. Jadi akan dikombinasi antara pemeriksaan radiologi ini dengan pemeriksaan patologi tadi ini. Nah, ya kan? Baru
pastikan betul-betul ibu ini menderita kanker payudara. Nah, kanker payudara setelah kita ketahui diagnosenya, ya, maka pengobatannya itu macam-macam. Macam-macam pengobatannya. Jadi tidak ada kanker payudara itu diobati dengan hanya satu modalitas terapi. Kalau masih diangkat, maka masih masuk dalam kondisi pembedahan. Setelah dibedah, tidak boleh langsung berhenti. Harus nyambung ke sini. Ini sudah paketnya, paketannya ini. Ya. Langsung kemoterapi, radioterapi, ya ini panjang. Ya. Nah ini yang tadi saya mau ngomong, prudensial, ternyata penjamin juga di sini. Ya. Asal keikut kepesertaannya sudah 90 hari sebelum diagnosa ditegakkan. Ya. Jadi kalau sudah tahu kanker, besok itu prudensial, dia akan jamin. Oke ya, jadi ini pengobatannya macam-macam, sekian banyaknya. Kemoterapi bisa adjuvan, bisa neoadjuvan, bisa sinar, hormonal, macam-macam bisa sampai akhirnya di sini. Faktor psikoterapi religius kembali kepada keyakinan masing-masing juga bisa. Ya. Sering kita itu menerima pasien yang sudah kita diagnosa kanker malah marah. Oh, dokter ngawur. Dari mana dokter saya bilang kanker? Saya nggak apa-apa kok. Masa aku udah sakit, saya nggak sakit. Nyalahno dokter ya kan? Banyak begitu, ya kan? Nah, jadi ini pengobatan bisa kuratif, menyembuhkan langsung pada stadium yang masih dini, atau paliatif. Nah ini yang sudah berat. Ya. Tidak bisa menyembuhkan, tapi memperbaiki kondisi dan kualitas hidupnya. Ya. Nah kalau stadiumnya sampai di sini, ini masih bisa diangkat. Di sini maka sudah nggak mungkin diangkat lagi, inoperable. Ya. Nah kalau sudah inoperable, nggak mungkin dibedah. Ya tinggal pilihan yang lain, hanya kemoterapi saja atau radioterapi kombinasi. Nah ini kriteria nggak bisa dioperasi ya. Kalau kita menemukan kanker seperti begini, digoyang payudaranya, tidak itu bergerak, tapi badannya itu bergerak. Nah, itu artinya kankernya sudah masuk ke dalam tulang dada, ya, lengket. Normal payudara itu kalau digerakkan dia akan gerak sendiri. Dadanya pasien diam. Sudah ada benjolan-benjolan kecil di sekitar tumornya, lengannya sudah bengkak atau kankernya sudah merah sekali, jadi sudah nggak mungkin lagi dapat pembedahan. Nah, ini beberapa contoh. Ini adalah gambaran mamografi dan itu. Ya. Jadi seperti ini. Jadi payudaranya dipres dari samping kiri samping kanan, dari atas ke bawah, dipres gambarnya seperti ini. Maka akan tampak gambaran seperti apa ini tumornya di sini. Ini contoh di dalam payudara tidak jelas ada tumornya, tetapi di ketiak sudah ada tumornya. Berarti ada penyebaran. Ya. Nah ini baru dibaca oleh dokter patologinya, dokter radiologinya. Ya. Nah ini tindakan-tindakan yang kita lakukan. Jadi ini kankernya di sini, ini kita potong, digambar, langsung dia akan dibersihkan semua, dipotong-potong supaya nanti untuk fiksasi pemeriksaan patologinya bagus, ya, baru dijahit seperti begini. Ini hasil terakhir daripada operasi kanker payudara. Nah seperti begini, ya, jadi gambar, desain yang bagus, ya kan? Nah ini kanker payudara harus diangkat dengan payudara plus ketiaknya. Jadi tidak bisa dipotong payudaranya doang, kemudian ketiaknya belakangan, nggak boleh. Karena ketiak ini adalah stasiun pertama dari penyebaran daripada kanker payudara. Ya, jadi harus dibersihkan mulai dari ini dada sampai ketiak dan bersih. Ini ketiaknya di sini. Ya. Tidak boleh terpotong. Ini saraf-sarafnya harus dibebaskan, ini pembuluh darahnya harus diselamatkan. Ya kan? Nah, ini tumornya di sini. Ini kankernya di sini, putih ini. Di tengah-tengah jaringan payudara yang lain. Nah, ini adalah contoh gambaran pemeriksaan patologi seperti begini. Ya, ini adalah hasil daripada operasinya. Ini masih bagus, tidak diambil. Nah, bagaimana strategi pencegahannya supaya kita panjenengan tidak
sampai terlambat. Harus waspada pada pasien-pasien yang risiko tinggi tadi itu, harus memberikan ASI yang rutin kepada babynya, diet menurunkan berat badan, jangan mengkonsumsi lemak terlalu banyak, ya. Jangan juga banyak-banyak anak, ya kan? Hindari makanan-makanan yang karsinogenik, ya. Makanan karsinogenik itu bakar-bakar, ya. Makan sate tapi terlalu gosong. Nah, gosongnya itu loh yang berbahaya. Ya. Kalau satenya dibakar mateng, nggak apa-apa. Tapi kalau kebablasan, jadi kering. Nah itu arahnya itu yang karsinogenik, ya. Alkohol dan segala macam. Ya kan? Nah, ini berbahaya. Ya. Pakailah pola hidup yang sehat. Nah ini sekarang screening dini yang harus dilakukan oleh para ibu-ibu muda tiap hari, bukan tiap hari, tiap bulan. Satu kali, ya, salari, ya, periksa payudara sendiri tiap bulan hari ke-7-8 setelah menstruasi bersih, ya. Nah, kemudian datanglah ke ahli bedah secara berkala tiap 6 bulan. Ya, jadi ini ada penelitian. Ya. Kalau seorang awam yang nggak punya pengalaman medis itu hanya bisa kalau 1 bulan periksa dia menemukan sudah sekian besar benjolannya. Tapi kalau nggak pernah dia bisa menemukan sudah segede begini. Maka dari itu walaupun seorang awam sering-seringlah tiap bulan itu melakukan pemeriksaan pada payudara sendiri supaya dia lebih waspada ada benjolan yang aneh apa tidak. Ya. Nah ini kalau seorang ahli dia bisa meraba benjolan kurang dari 1 cm. Ya. Jadi tangan ini kayak ada sensornya. Oh ini, ya. Jadi ini sudah kerjaannya gitu kan. Tahu kemana-mana oh ini ada benjolan yang aneh gitu. Jadi makanya jangan sampai panjenengan terlambat untuk melakukan pemeriksaan payudara sendiri, ya kan? Secara berkala. Nah ini kalau ada alat bantu, mamografi inilah yang paling bagus, ya kan? Paling bagus, tidak memerlukan radiasi, ya, tapi menggunakan suatu gelombang yang cukup aman. Cuma dia dipakai untuk usia 40 tahun. Kalau untuk di bawah itu susah karena payudaranya masih keras. Ya. Nah ini tidak perlu screeningnya terlalu mahal, ya. Nah ini adalah gambaran bagaimana kita memeriksa payudara secara mandiri, ya kan? Jadi bisa diputer dari tengah, ya, muter tengah terus sampai keluar, dari tengah keluar, ya kan? Jangan sampai terputus, ya kan? Secara sirkuler atau sesuai dengan arah jarum jam 12 diputer dikit dari luar masuk ke tengah sampai ke puting. Jam 1 dari luar tengah terus sampai akhirnya semua itu teraba, ya. Dengan begini maka pemeriksaan akan lebih terdeteksi. Nah ini posisinya, ya. Posisinya bisa sambil duduk di depan kaca, ini tangan diangkat untuk mengetahui ada perlengketan apa tidak antara kiri dan kanan, ya kan? Ada lengket enggak di dalam kulit ataupun tulang dadanya, kemudian berbaring dengan bergantian diganjel pada sisi yang akan diperiksa. Jadi kalau pemeriksa yang kanan, maka yang diganjel adalah yang kanan, ini ganjel bantal, ya kan? Yang kanan diganjel, ini ganjel sini tangan kiri. Nah, jadi ini yang kanan diperiksa, maka diganjel yang kanan. Yang kiri diperiksa, diganjel yang kiri. Ya. Cuma ini syaratnya satu. Kalau mau memeriksakan salari begini, syaratnya satu, suami harus sudah berangkat ke kantor. Ya. Kalau suami belum berangkat ke kantor, merusui nanti ya. Nggak jadi salari, ya kan? Tapi malah rujaan. Nah ini tahapan-tahapan reaksi emosi pasien yang setelah didiagnosa kanker payudara. Tadi saya bilang pertama menolak, marah-marah, menyalahkan dokternya. Ya.
Terus ngawur ngomong bapak itu kok ya. Lama-lama dia depresi, pasrah, jujur operasi. Akhirnya dia menyerah. Nah ini fase-fase rehabilitasinya, ya kan? Yang penting itu di sini. Ya kan? Yang penting adalah jangan sampai dia merasa kehilangan mahkota kewanitaannya. Kemudian merasa minder, daya tarik seksualnya berkurang, tidak menarik dari suami. Jadi ini yang harus suami juga harus support, mendorong bahwa cintanya kepada istri itu tidak hanya cinta pada payudaranya doang. Ya. Jadi kalau payudaranya diambil, jangan tuh cintanya berkurang, ya. Terus minta hijau, payudara yang lain ini susah, ya. Nah, ini ada beberapa contoh untuk pemeriksaan USG ya, dan mamografinya. Nah ini ada contoh-contoh kalau sudah terlambat kayak gini, barang-barang ini amat sangat tidak menyenangkan, kayak bunga kul gitu ya, sudah terlambat sekali. Apalagi ini ya, sudah busuk kayak begini, menyebar ke satunya juga udah kena kiri kanan. Ini laki-laki. Jangan dibilang laki-laki tidak bisa kena. Laki-laki juga punya kedai payudara, ya. Tapi jarang sekali. Tapi ini kebetulan ada foto seorang laki-laki, bapak-bapak udah tua, tapi kena kanker payudara. Nah ini, kalau udah kayak begini, waduh, nggak bisa diaman-aman lagi ya. Nah ya, jadi ini adalah beberapa teknik-teknik pembedahan. Kalau diambil di sini, diambil ditutup dari belakang, nempel ya. Ya kayak main-mainan begini ya. Nah ini kan bolongi di sini, diambil dari belakang, tutup ke depan sini, akhirnya tutup lagi bolongannya ya. Nah ini adalah operasi kanker payudara sambil lanjut ya. Ini masih ada, ini udah hilang. Ini bekasnya bagus ya, udah hilang semua. Nah ini segede begini kankernya, diambil semua, diambil dari belakang, tutup lagi ke depan sana, hasilnya seperti ini. Nah, ya, ngeri sekali, jangan sampai ini terjadi, ya kan? Membusuk semua. Kalau udah kayak begini, rasanya ada buat apa? Kalau disimpan-simpan. Nah, ini pasien saya, ibu muda, 35 tahun dalam masalah ini. Kalau dia begini, amat sangat indah sekali. Ternyata di balik ini menyimpan sesuatu di sini. Ya. Dan setelah kita foto, ini ada barang di sini. Dan setelah dibiopsi, hasilnya adalah cancer. Masih bagus sekali kayak begini, ternyata ada cancer di sini. Dan ini setelah kita lakukan motivasi untuk operasi, pasiennya educated, seorang ibu rumah tangga, berpendidikan, ternyata malah lari untuk ke alternatif. Nah kita hilang, kita tidak bisa mendeteksi komunikasi, nggak tahu sekarang kemana. Nah ini contoh-contoh kasus-kasus yang tidak incompatible dan terlambat. Ya. Ini nggak bisa diapakan kalau begini, nggak boleh dioperasi, ya. Nggak bisa dioperasi. Ini yang menolak kemoterapi. Ya. Setelah dioperasi bersih, nggak mau kemoterapi, nongol lagi di sini. Ya. Nah, ini yang sudah dioperasi, mau kemoterapi setelah sekian tahun, ini kita ketemukan setelah 8 sampai 15 tahun masih sehat, masih bagus. Alhamdulillah. Nah, ya, jadi bagaimana kita berpikir save your breast, selamatkan, ya, selamatkanlah payudara Anda supaya tetap seperti begini. Ya. Ini foto merupakan suatu the most beautiful breast in the world. Kayak apa ya? Payudara yang terbagus sedunia. Ini ya, pemiliknya orangnya ini. Ya. Jadi ini adalah harapan kita semua bagaimana panjenengan bisa melakukan penyelamatan, jangan sampai nanti terjadi kanker yang seperti itu. Ya kan? Para dokter berpikiran ya, seperti begini, jangan sampai begini. Kalau begini ngeri, ngerepoti, ya kan? Ngerepoti umatnya, ngerepoti bawahnya, ya kan?
super repot, kemana-mana repot ya. Tidur repot, mandi repot, belanja repot, pengajian tambah repot lagi ya. Apalagi kalau mau ke pasar tambah repot, bingung nyampir no ya. Nah ini yang paling disukai bapak-bapak sama ibu-ibu. Ini ada artis, kenal ya ini ya? Kenal ya? Kalau bapak kenal sama beliau, kalau ibu-ibu kenal sama suaminya. Suaminya Brad Pitt. Nah, ini Angelina Jolie. Dia ini nggak asli ini, kelihatannya asli. Tapi beliau ini sudah melakukan bilateral preventif profilaksis mastektomi. Dua-duanya diangkat. Jadi kalau panjangan sekarang itu bohong-bohongan. Itu sudah dimanipulasi, sudah direkonstruksi. Karena apa? Ibunya dia ini meninggal karena kanker payudara. Dan di Amerika orang-orang sudah tahu betul bahwa kanker payudara itu diturunkan secara herediter dari nenek, ibu, bude, bule, anak perempuan, cucu perempuan, hati-hati. Nah, si Angelina Jolie nggak mau suatu saat dia akan kena. Makanya walaupun dia belum kena, dia sudah mengangkat kedua-duanya sampai sekarang ini. Ya. Nah, harapannya kayak begini semua. Ya. Dia panema, diopeni, ya kan, dilus-lus segala macamnya. Nah, kalau sudah begini, maka semuanya senang semua ya. Ibunya senang, apalagi bapaknya ya. Oke. Nah, ya, fight against breast cancer ya. Ini fotonya nggak tahu berapa ya. Masih unyu-unyu ya, masih unyu-unyu ya. Sekarang udah amit-amit, udah berjenggot. Oke, ya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, di sini kita ada Q&A ya. Dokter, kalau misalnya orang itu ngalu, kemudian memeriksakan bagaimana solusinya, terus biayanya berapa dokter untuk pemeriksaan awal? Untuk pemeriksaan, saya jawab dulu. Sekarang ini semua, saya pikir sudah tahu semua, di Indonesia ini kita pakai JKN. Ya. Jadi memang jujur, JKN itu bagus. Ya, kan? Jadi rohnya, tujuannya bagus sesuai dengan undang-undang. Bahwa kesehatan masyarakat menjadi tanggung jawab pemerintah. Itu bagus. Ya. Cuman problemnya, aplikasinya itu sekarang masih amburadul. Ya. Karena segala macam persiapannya masih perlu pembenahan dan lain-lain. Jadi kalau yang sudah punya kartu anggota JKN, silahkan memeriksakan diri, ya kan, melalui jalur rujukan. Nah, aturannya sekarang begitu. Ya. Kecuali yang prudensial itu bisa langsung ketemu sama dokter bedahnya. Tapi yang tidak pakai prudensial, yang pakai JKN, pakai KIS, ya harus lewat Paskes tingkat 1 dulu, ya, puskesmas dulu, baru diberikan rujukan, dirujuk dulu ke rumah sakit tipe D dulu. Kalau nggak bisa, dirujuk lagi ke rumah C lagi. Kalau nggak bisa, baru ke B. Nggak bisa, baru ke A. Semakin tipe, yaitu maunya BPJS. Nah, masalah biaya sama juga. Ya. Jadi sekarang ini kesehatan itu sebetulnya dibikin murah. Ya. Kalau ikut asuransi murah sekali. Ya. Jadi dengan ikut JKN tersebut maka masyarakat tidak dikenakan biaya untuk pemeriksaan. Kecuali kalau yang swasta, ya pasti ada, ya kan? Ini tergantung dari masing-masing rumah sakit, ya kan? Kalau untuk prudensial, untuk screening tadi saya bilang tidak dijamin. Tapi kalau sudah didiagnosa cancer dan sudah lewat dari 90 hari pasca anggota, baru dijamin sampai tuntas, baik itu operasinya maupun terapi-terapi tambahan lainnya. Terasa itu dari saya? Malu untuk memeriksakan. Ya. Malu. Oh ya, malu. Nah ini budaya malu ini yang repot ya. Malu itu kan subjektif. Ya. Kalau kita lihat jalan-jalan di mall, ya kan? Zaman sekarang itu rasa malu itu berkurang sekali. Banyak yang sengaja memperlihatkan apapun itu, ya. Di mall, apalagi juga mungkin di pesawat terbang,
kita sering pakai lion atau pakai batik. Itu terkenal, pramugarinya suka mesti bikin yang panjang. Teman saya juga begitu. Kalau mau ke Jakarta, milih posisi yang langsung berdekatan dengan jalan, supaya kalau pramugarinya lewat dia bisa kelihatan. Nah, jadi kenapa kalau untuk mempertontonkan sesuatu yang miliknya aja nggak malu, ya? Tapi kenapa kalau untuk periksa sakitnya justru malu? Nah ini budaya ini harus kita rubah, ya. Karena kalau malu justru akan menimbulkan keterlambatan, ya. Nggak ada perlu malu-malunya. Jadi datanglah bersama suami, ya kan? Nanti kita bisa ngobrol bersama dengan suami, ya kan? Supaya suami pun juga ikut memikirkan bahwa sakitnya istri ini juga ada support dari suami. Sering-sering si istri itu takut kalau sudah ketahuan sakitnya, nah si suaminya mundur, kurang berselera dan lain-lain, cari apa aja segala macam. Padahal tidak semacam itu. Jadi yang penting jangan sampai budaya malu untuk berobat itu dikembangkan terus-menerus. Ya, karena semakin malu, semakin tersembunyi, semakin menutup diri, semakin lanjut kita terlambat untuk menangani lebih baik lagi. Nah, benar. Saya kasih 1-2 pertanyaan. Mungkin ada yang mau bertanya? Tidak ada. Oke, kita beri aplaus kepada Pak Madu dulu ya. Akan dilanjutkan sama dokter lain-lain. Terima kasih Mbak Dani atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kondisinya hari ini? Ya, terkait dengan kasus-kasus payudara ataupun penyakit yang lainnya, kami dari Rumah Sakit Sansakina memberikan pelayanan khusus untuk para nasabah Prudential, yaitu kami memberikan fasilitas untuk plan yang 250 akan kami tempatkan di kelas utama. Jadi dengan harga 425 itu sudah bisa ditempati oleh nasabah dengan plan 250. Fasilitasnya adalah satu tempat tidur khusus untuk pasien dengan satu tempat tidur penunggu. Jadi satu ruangan khusus untuk pasien dan keluarga dari nasabah Prudential. Di situ juga ada kulkas, TV, kamar mandi dalam juga. Terus kemudian kami juga memberikan paket pijat refleksi gratis untuk satu orang. Kemudian kami juga memberikan paket welcome 1 kali. Kemudian ada jasa laundry juga untuk yang plan 250 kami memberikan fasilitas sebanyak 2 kg. Kemudian ada diet penunggu 1 kali untuk 1 hari, plan yang 250. Kami usahakan sebisa mungkin tidak akan ada ekses biaya yang ditagihkan kepada para nasabah. Jadi, kalaupun misalnya ada ekses biaya, itu kami anggap sebagai diskon dari Rumah Sakit Sansakina. Kemudian yang kedua, untuk plan 425 akan kami tempatkan di kamar pavilion Bisri, yang dimana kalau misalnya pasien umum itu harganya sekitar 550. Jadi fasilitasnya seperti kamar pertama, kemudian kami memberikan fasilitas kulkas ada di sana, terus kemudian ada sofanya juga. Kemudian untuk diet penunggu kami berikan 2 kali sehari. Dan untuk jasa laundry juga fasilitasnya naik 3 kg. Kemudian ada pijat refleksi juga untuk 1 orang. Dan ditambah ada souvenir buat pasien AA. Jadi kami memberikan souvenir bingkisan, baik itu bisa berupa boneka ataupun bantal dan lain-lain. Kemudian untuk plan yang di atasnya yaitu plan 600 akan kami tempatkan di fasilitas kamar VIP, yang dimana kalau misalnya pasien umum itu harga 800 itu per harinya. Dan di sana dapat makanan untuk penunggu, jadi 3 kali sehari dengan menu yang tidak kalah mewahnya dengan restoran yang ada di Bali. Jadi menunya memang sekelas dengan hotel. Terus kemudian juga kami berikan paket pijat refleksi juga sama dengan kelas utama ataupun kelas pavilion. Kemudian di situ juga kami memberikan souvenir juga untuk pasien. Dan untuk yang terakhir
plan yang tertinggi adalah plan 900, itu sudah kami tempatkan di VVIP. Kalau misalnya ada plan yang di atasnya jelas langsung kami tempatkan di VVIP. Apabila panjenengan semuanya menghendaki untuk mendapatkan pelayanan di Rumah Sakit Samsakina, silakan menghubungi saya selaku Medical Service Section Manager. Nomor saya bisa dicatat Bapak Ibu. Dan kami juga memberikan jasa layanan jemput. Kalau misalnya tidak ada yang mengantar ke Rumah Sakit Samsakina, kami siap menjemput. Ya, nanti biayanya gampang, nanti kami urus. Jadi kita usahakan juga tidak ada penagihan biaya tersebut. Jadi nomor saya boleh dicatat 081 ya, 331 90 60 36. Saya ulangi lagi 081 331 90 60 36. Ya, jadi kalau misalnya panjenengan semuanya menghendaki pelayanan di Rumah Sakit Samsakina, daripada nunggu bisa langsung lewat UGD, karena memang biasanya akses kami pertama itu lewat IGD atau emergency room. Jadi di sana nanti jenengan kalau bisa tidak menunggu lama, karena biasanya kalau misalnya tanpa pemberitahuan kami tidak bisa menggunakan seperti itu. Iya, sama Dokter Laila. Ya, Dokter Laila. Jadi kalau misalnya nanti saya tidak bisa dihubungi, jenengan langsung tidak ke UGD, silakan bilang saya nanti akan menghubungi Dokter Laila seperti apa, dan saya adalah nasabah Prudential. Insya Allah nanti teman-teman akan memberikan fasilitas lebih untuk panjenengan supaya tidak menunggu lama dan tidak sulit dalam hal administrasi dan lain-lain. Oke, kita kasih aplaus kepada terima kasih buat pelayanan Bapak Ibu dokter yang sudah saya mohon undang untuk Bapak Ibu dokter boleh maju ke depan ya. Kita sedikit. Sekali lagi Bapak Ibu, Rumah Sakit Islam Sakinah Bapak Ibu sudah tahu semua ya? Sudah ya? Kalau sudah, ada kemudahan fasilitas yang bisa Bapak Ibu dapatkan. Terima kasih Bu Dr. Laila. Terima kasih kepada Pak Dr. Windy. Ya, terima kasih. Semoga lain waktu kita masih bisa bekerja sama lagi ya Pak Dokter. Bu Dokter, teman-teman. Bapak Ibu, setelah ini kita akan melanjutkan lagi bagaimana solusi dari semuanya ini yang terjadi. Kemungkinan terjadi biaya yang akan dikeluarkan besar. Oleh karena itu saya berikan kesempatan kepada Bapak Kanhu yang akan menyampaikan. Beliau adalah pemilik kantor Harvest Agency di Surabaya, Mojokerto dan Surabaya. Silakan Bapak Kanhu, kita beri aplaus. Selamat malam Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Sehat, baik. Oke ya. Saya rasa nanti kita sudah mendengar banyak sekali informasi kesehatan dari dokter ya, bagaimana terutama topiknya tentang breast cancer. Nah, pada kesempatan ini saya akan berbagi informasi dengan Anda ya. Jadi malam ini saya akan berbagi informasi apa sih hubungannya asuransi, perencanaan keuangan dengan asuransi dan cancer, atau mungkin cancer ini mewakili yang namanya golongan penyakit kritis. Saya ingin tahu sebelum saya lanjutkan, siapa di sini yang sudah menjadi nasabahnya Prudential? Boleh kan? Semua sudah ya? Oke. Nah, kalau semua sebagian besar sudah jadi nasabah, rasanya lebih enak ceritanya, lebih nyambung gitu ya. Nah, tapi hari ini saya jamin saya akan memberikan satu wawasan baru. Mungkin selama ini karena banyak sekali saya temui nasabah-nasabah waktu beli polis biasanya ada dalam faktor sungkan ya. Waktu saya sungkan yang nawarin teman saya, yang nawarin saudara saya belilah satu buat punya-punyaan. Nah, harapan saya setelah acara hari ini ada lebih paham sebetulnya fungsi asuransi ini buat keluarga kita itu seperti apa, gitu ya. Nah, Bapak Ibu,
satu hal yang saya yakini bahwa setiap orang pasti ingin sukses, betul nggak Bapak? Setuju? Dan salah satu bidang yang ingin sukses juga tentunya di bidang keuangan. Ya, semua orang ingin sukses di bidang keuangan. Nah, untuk kita bisa sukses secara keuangan, Bapak Ibu, secara garis besar sebetulnya ada 2 langkah. Ya, ada 2 langkah yang harus kita lakukan, harus kita tempuh supaya kita bisa sukses dalam hal keuangan. Langkah pertama apa? Ya tentunya kalau kita mau sukses secara keuangan, Bapak Ibu, kita harus punya kemampuan untuk memiliki income yang cukup. Ya, itu langkah pertama. Kan nggak mungkin kita bisa sukses secara keuangan, tapi kalau kita tidak punya income yang cukup. Nah, tapi hari ini saya tidak akan membahas topik bagaimana make money, tapi saya mau menekankan di step yang kedua. Kenapa? Karena ternyata saya banyak menemui orang-orang yang punya penghasilan cukup bahkan di atas rata-rata. Ternyata mereka belum tentu sukses secara keuangan. Kenapa? Karena untuk sukses butuh langkah kedua, yaitu apa? Mereka harus punya kemampuan untuk mengolah uang mereka. Kira-kira setuju nggak? Setuju ya? Jadi punya penghasilan besar, tapi tidak bisa mengolah penghasilannya, semua itu menjadi sia-sia, mubazir. Nah, oleh sebab itu kita harus punya kemampuan untuk mengolah uang kita dengan bijak. Nah, hari ini kita topiknya, fokus kita adalah di langkah kedua ini. Bagaimana kita bisa memanage, mengolah keuangan kita dengan baik. Ya, oleh sebab itu, setiap keluarga Anda dan keluarga saya harus punya kemampuan untuk merencanakan keuangan dengan baik. Ini yang dimaksud dengan mengolah keuangan. Ya, karena kalau tanpa perencanaan yang matang, maka penghasilan itu tidak akan memberikan dampak yang signifikan bagi keluarga kita. Oke. Nah, saya akan kasih Anda sebuah wawasan, ya, Bapak Ibu. Anda bisa perhatikan. Setiap keluarga idealnya punya 3 jenis rekening atau 3 jenis kantong. Ya, rekening yang pertama adalah saya sebut dengan rekening saving. Nah, rekening saving ini apa, Bapak? Rekening saving ini adalah rekening yang kita miliki untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari atau untuk kebutuhan jangka pendek, misalkan ya untuk bayar listrik, bayar air, uang sekolah anak, gitu ya. Kemudian untuk jangka pendek, misalnya kebutuhan mendadak, tiba-tiba ada genteng bocor, ya rumah perlu direnovasi, mobil mogok, biaya reparasi mobil di bengkel, seperti itu. Nah, karena itu kebutuhan sehari-hari dan jangka pendek, tentunya rekening saving ini adalah sebuah rekening di mana uangnya harus mudah untuk diambil. Yaitu rekeningnya yang sering kita sudah familiar, yaitu rekening bank. Ya, makanya rekening bank itu gampang diambil. ATM-nya ada di mana-mana. Oke? Nah, tapi kita tidak cukup dengan rekening saving aja. Kenapa? Karena kita juga ingin sukses secara keuangan. Ya, kita ingin hidup kita makin lama makin makmur. Setuju nggak, Bapak? Makanya kita butuh namanya rekening yang kedua, saya sebut dengan rekening investasi. Nah, kalau rekening saving untuk kebutuhan jangka pendek, rekening investasi ini untuk kebutuhan jangka panjang, Bapak. Misalkan Anda sudah mulai membayangkan, merencanakan suatu saat putra putri Anda akan kuliah. Nah, kita tahu biaya perguruan tinggi ini cukup besar. Nah, sebagai langkah bijaksana, Anda harus mulai berinvestasi dari sekarang sedini mungkin untuk menyiapkan dana kuliah anak-anak. Contoh yang lain, berinvestasi untuk memiliki aset-aset tertentu, untuk merintis sebuah usaha, untuk menyiapkan dana pensiun. Nah, yang jelas, rekening investasi ini, Bapak Ibu, kalau Anda dapat keuntungannya tidak langsung Anda nikmati, tapi Anda putar lagi untuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Bentuknya macam-macam, ya. Rekening investasi ini bentuknya macam-macam, Bapak Ibu. Kalau ada orang investasinya dalam bentuk properti, tanah, bangunan, gitu ya. Ada yang berinvestasi dalam bentuk surat-surat berharga seperti saham, obligasi, reksadana. Ada yang berinvestasi dalam bentuk logam mulia seperti emas dan sebagainya. Macam-macam. Setiap orang punya favorit, pilihan favorit mau berinvestasi di mana. Oke? Nah, ada rekening yang ketiga yang seringkali kelupaan dan orang nggak sadar kalau butuh rekening ketiga ini. Yaitu apa? Rekening proteksi. Nah, kalau rekening saving dan investasi ini orientasinya untuk dinikmati, entah itu jangka pendek atau jangka panjang,
Tapi kalau rekening proteksi ini tujuannya bukan untuk dinikmati, Bapak. Rekening proteksi ini tujuannya adalah untuk melindungi rekening saving dan rekening investasi. Jadi menjaga, melindungi, memagari rekening investasi Anda dan rekening saving Anda. Melindungi dari apa? Melindungi dari dampak sebuah resiko. Contoh, misalkan kalau ada anggota keluarga yang sakit dan tidak punya asuransi, tentunya yang dipakai untuk berobat adalah tabungan kita. Setuju nggak ya? Ya, kalau sakitnya ringan, masih tergolong seperti ya demam berdarah, mungkin nggak terlalu terasa, masih bisa. Tapi kalau sakitnya sudah tergolong yang berat, sakit kritis, butuh biaya cukup besar, nah ini bisa-bisa rekening investasi bisa terkuras habis. Betul nggak kira-kira? Nah, oleh sebab itu makanya rekening proteksi ini tujuannya jaga. Supaya apa? Supaya kebutuhan kita sehari-hari tetap terpenuhi dan supaya rencana Anda untuk masa depan keluarga Anda juga tetap bisa terwujud. Tapi kalau kita tidak punya rekening proteksi, itu ibaratnya seperti kita ini mau jalan-jalan keluar kota naik mobil tapi tanpa bawa ban serep, penuh dengan resiko. Gambarannya seperti itu, ya. Oke, sekarang tadi udah saya singgung bahwa jadi kita harus melindungi keluarga kita dari namanya resiko kehidupan. Nah, hari ini saya akan fokuskan topiknya yaitu seputar tentang sakit kritis. Resiko kehidupan sakit kritis. Ya, apa sih sakit kritis itu, Pak? Nah, mungkin gampangannya saya tunjukkan aja jenisnya. Stroke, jantung, gagal ginjal, cancer. Jadi dokter udah mengulas cancer. Jenis-jenis ini tentunya tidak ada satupun penyakit yang biaya pengobatannya ringan. Semuanya berat-berat loh. Ada yang ngomong, wah ini sakitnya orang sugih, Pak. Nah, orang nggak punya nggak boleh sakit ini. Oke, nah kita akan lihat seputar fakta-fakta apa saja tentang sakit kritis ini, ya, tentang stroke, cancer dan sebagainya. Saya tidak mengulas penyakitnya karena saya bukan ahlinya di bidang itu, ya. Tapi saya mau lihat dari sisi yang berbeda. Oke, sebut fakta-faktanya apa aja. Yang pertama, dari survei satu lembaga, satu organisasi kesehatan dunia WHO mengatakan bahwa di Indonesia ini, penduduk Indonesia ini yang meninggal 90% karena sakit kritis. Sisanya 10% ya karena kecelakaan dan sebagainya. 90% didahului karena apa? Sakit kritis, entah itu jantung, stroke, cancer, atau gagal ginjal atau yang lainnya. Ya. Nah, ini yang ngomong bukan saya tapi WHO. Kemudian apa lagi? Fakta yang lain. Menurut WHO, 17,5 juta atau 30% dari 58 juta kematian di dunia disebabkan oleh penyakit jantung dan pembuluh darah. Ya, jadi jantung ini juga salah satu pembunuh nomor 1 dari orang-orang yang menyebabkan kematian ini, ya. Kemudian apa lagi? 1 dari 5 kematian di Indonesia disebabkan oleh stroke. Sekali lagi Bapak Ibu, ini semua ada sumber-sumbernya yang bisa dipertanggungjawabkan, ya. Nah, kemudian apa lagi? Rokok 23 kali lebih berisiko terkena kanker paru-paru. Nah, 70% kasus kanker ditemukan pada tingkat akhir. Tadi sebelum acara dimulai, saya sempat ngobrol dengan dokter. Memang betul, banyak sekali orang yang terdeteksi kanker ini terlambat, sudah di stadium yang lanjut. Ya, seperti itu. Nah, dan terutama tolong perhatikan ya, para perokok ini punya resiko yang lebih tinggi, relatif lebih tinggi daripada yang bukan perokok. Dulu waktu saya kuliah Bapak Ibu, ada satu dosen saya, dia mengatakan begini, kalau orang merokok itu meninggalnya tidak bungkuk. Katanya gitu. Saya bilang ya, orang yang merokok meninggalnya tidak bungkuk. Yang tidak merokok meninggalnya bungkuk. Lalu saya bingung. Loh Pak, apa hubungannya merokok, tidak merokok dengan bungkuk dan tidak bungkuk? Ternyata begini, orang yang merokok meninggalnya tidak bungkuk kan? Karena sebelum bungkuk sudah meninggal duluan. Katanya begitu ya. Artinya lebih cepat ya. Nah, oke. Nah, penderita kanker 66% terjadi pada usia produktif, ya.
Jadi dokter juga mengatakan ada pergeseran. Dulu kalau orang kena breast cancer usia 50 tahun rata-rata, sekarang bergeser makin lama makin usia muda. Ya, nah, saya nggak tahu ini apa ini faktor penyebabnya ya, apa karena faktor konsumsi gaya hidup dan sebagainya gitu ya mungkin ya. Nah, bagaimana biayanya Pak untuk pengobatan ini? Kita lihat ya. Ternyata untuk cancer itu bisa mencapai 100 juta per bulan. Cuci darah bisa mencapai 2.800.000. Nah, Bapak Ibu, saya punya seorang teman. Teman saya ini usianya ya 50-an. Sekitar 3-4 tahun yang lalu terdiagnosa kena kanker paru-paru. Teman saya ini bukan perokok, seorang vegetarian, rajin olahraga, ya, hidup sehat, tapi bisa kena kanker paru-paru. Begitu ketahuan langsung stadium 4, shock. Ya. Nah, singkat cerita dia memutuskan untuk berobat ke Singapura. Ketika di Singapura, pengobatannya itu tidak dioperasi, ya, cuma konsumsi obat. Saya nggak tahu obat apa. Dan saya tanya sama teman saya ini, kira-kira kalau sekali kontrol dan ketemu dokter ini per 3 minggu ini berapa? Jadi dia setiap 3 minggu ke Singapura untuk kontrol dan biayanya 8.000 Singapura dolar. Kalau saya anggap $1 Singapura 10.000, berarti 80 juta per 3 minggu. Nah saya tanya, berapa lama harus menjalani proses pengobatan seperti ini? Ya kalau beruntung 1 tahun. Kalau beruntung, nah Anda tinggal hitung 1 tahun dibagi 3 minggu, dikalikan 8.000 Singapura dolar. Tapi rata-rata bisa sampai 2 tahun, 3 tahun. Ya seperti itu Bapak Ibu biayanya. Nah, 4 dari 5 keluarga penderita kanker akan bangkrut. Ya, 1 dari 5 masyarakat kalangan menengah ke atas akan kehabisan uang untuk mengobati penyakit kritis. Nah, fakta-fakta ini membuktikan bahwa penyakit kritis ini memang luar biasa untuk menguras keuangan sebuah keluarga. Ya, kita mesti aware masalah ini. Ya, kita harus berpikir bagaimana antisipasinya. Nah, ini juga ada satu data, inflasi biaya kesehatan itu naik 15% per tahunnya. Ini contoh aja misalkan, ya. Bypass jantung 2013 200, 2020 diprediksikan 500, 2025 bisa sampai 2 miliar. Stroke 5 hari 50 juta, 2013, 2020 125, 2025 240. Jadi artinya ya biaya pengobatan ini akan meningkat terus. Seperti itu, ya. Nah, sekarang Pak, kaitannya bagaimana dengan keuangan keluarga? Nah, kita lihat sama-sama. Bapak Ibu, Anda sudah bekerja keras sekian tahun, ya. Anda sudah bertanggung jawab mencukupi keluarga Anda. Dari income yang Anda peroleh itu selebihnya Anda tabung menghasilkan aset-aset ini. Ya, Anda bisa punya deposito, Anda bisa punya usaha, Anda bisa punya lahan dan sebagainya. Dan saya yakin aset-aset yang Anda kumpulkan ini kan pasti ada tujuannya, nggak cuma sekedar dikumpulkan. Tujuannya tidak lain adalah mungkin suatu saat Anda akan kembangkan bisnis baru. Mungkin Anda akan gunakan untuk membiayai pendidikan anak Anda. Anda gunakan untuk membiayai pensiun Anda supaya pensiunnya bisa enak gitu ya, makmur. Kemudian Anda mungkin aset-aset yang sudah dikumpulkan ini pasti suatu saat mau nggak mau Anda akan berikan kepada putra putri Anda. Betul nggak Bapak Ibu? Kurang lebih kan seperti ini siklusnya. Ya, kerja keras, punya asetnya untuk dinikmati. Kalau enggak, ujung-ujungnya dikasih kepada putra putri. Nah, Anda bisa bayangkan hasil kerja Anda bertahun-tahun, ya Anda sudah banting tulang, banting segalanya, Bapak Ibu. Ya, aset-aset ini kira-kira kalau hilang dalam sekejap, Anda rela tidak? Halo? Tolong dijawab pertanyaan saya. Anda kerja keras, kumpulkan aset itu dengan setengah mati, tiba-tiba hilang dalam sekejap, rela nggak? Pasti nggak ada yang rela, betul kan? Nah, kalau ini hilang dalam sekejap Bapak Ibu, nah bagaimana rencana yang tadi sudah Anda susun, yang sudah Anda canangkan, mau untuk pendidikan anak, untuk pensiun, untuk buka usaha, untuk yang lain-lainnya, nah itu pasti juga akan bubar dengan jalan. Nah tentunya kenapa kok bisa aset-aset ini hilang dalam sekejap? Ya salah satu faktornya karena tadi resiko sakit kritis. Ya, nah belum lagi Bapak Ibu, ternyata orang yang kena sakit kritis itu bukan hanya berhadapan dengan masalah tagihan biaya pengobatan. Ada masalah yang muncul lagi, yaitu apa?
Ketika orang terdiagnosis sakit kritis, sangat besar kemungkinannya tidak produktif kembali. Artinya apa? Tidak bisa lagi apa? Bekerja. Jadi nggak cuma asetnya hilang, tapi potensi penghasilannya juga akan hilang. Nah pertanyaannya, kalau dia tidak produktif lagi, bagaimana dengan kebutuhan keluarga? Nah ini juga jadi masalah. Jadi saya punya satu klien, saya punya satu nasabah Bapak Ibu. Ini nasabah mula-mula waktu saya jadi masih agen, ya. Jadi saya jadi agen itu kira-kira 10 tahun yang lalu. Itu ada nasabah saya ngambil asuransi kesehatan di Prudential. Nah sekitar 5-6 tahun yang lalu, dia terdiagnosa kena stroke. Masuk rumah sakit di rumah sakit Surabaya. Biaya target rumah sakit waktu pengobatan stroke dibayar oleh Prudential. Nggak jadi masalah. Hanya saja ketika dia keluar dari rumah sakit, ya yang namanya juga stroke, keluar dari rumah sakit tidak langsung sembuh, Pak. Betul nggak? Nah dia nggak bisa kerja, sama perusahaan cuma dikasih pesangon kemudian di PHK. Nah akhirnya bagaimana dengan kebutuhan keluarga? Akhirnya istri harus terpaksa kerja. Nah istrinya yang tadinya ibu rumah tangga kerja, tidak langsung tiba-tiba income-nya bisa menyamai income suami, nggak bisa. Ya akhirnya apa? Mereka akan menghadapi satu situasi keuangan yang sangat sulit, kemerosotan ekonomi secara drastis. Seperti ini kasus real. Ya. Nah, terus bagaimana Pak solusinya? Makanya hari ini Prudential ingin memberikan sebuah solusi. Ya, bagi Anda yang sudah dengar sama Prudential, harapan saya adalah Anda jadi semakin ngerti. Oh ternyata polis ini adalah satu instrumen keuangan yang sangat penting untuk melindungi keuangan keluarga Anda. Ya. Nah, Prudential, Bapak Ibu, kita punya satu produk namanya ProPrime Healthcare, atau saya singkat dengan PPH. Nah, ini adalah produk asuransi kesehatan yang terbaru dari Prudential. Ya, kalau mungkin Anda sudah punya asuransi kesehatan yang lama, itu namanya Pro Hospital and Surgical, namanya PHS. Nah, ini berbeda. Bedanya di mana kita lihat. Jadi PPH ini adalah perlindungan kesehatan global. Nah kalau kita dengar global berarti bisa dipakai di seluruh dunia, ya. Dengan pembayaran manfaat sesuai tagihan rumah sakit. Jadi mau tagihan berapapun kita bayar, ya. Oke. Nah ini sedikit gambaran. Kenapa kok PPH ini penting, ya? Bapak Ibu, kalau kita masuk rumah sakit, pada umumnya tagihan rumah sakit, kwitansi yang muncul itu tagihannya ada 5. Yang pertama pasti muncul namanya tagihan kamar, betul? Yang kedua jasa dokter, ya. Yang ketiga obat dan peralatan. Peralatan itu misalnya ya cek lab, MRI. Kalau misalkan kasusnya itu patah tulang, beli pennya, itu peralatan, ya. Kemudian kalau krisis mungkin menggunakan jasa ICU, ruang ICU. Kalau butuh pembedahan, ya muncullah biaya bedah. Nah pada umumnya 5 ini yang muncul di kwitansi setiap kali orang perawat kita di rumah sakit. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, dari 5 ini, menurut Anda 3 biaya mana yang paling menghabiskan ongkos paling banyak? Mana? ICU, oke. Terus bedah, terus obat, betul ya? Oke, saya setuju. Obat, ICU, bedah ini biasanya yang paling mahal. Kalau kamar nggak mungkin habis banyak, ya. Nah seperti itu. Bapak Ibu, kalau kita punya asuransi, Anda punya asuransi entah itu dari Prudential ataupun dari asuransi lain, Anda perhatikan Bapak. Kalau asuransi Anda mengcover obat, ICU dan bedah, dilihat di sampingnya ada plafonnya enggak? Kalau ada plafonnya, plafon itu artinya limitnya. Dan Anda perhatikan lagi, limitnya berapa? Karena dari kasus saya menangani klaim, saya sudah menangani klaim entah sering sekali ya. Itu kalau sampai ada pembedahan, ada memakai ruang ICU, kebanyakan nombok. Ya, saya kasih contoh kasus. Di bulan Februari tahun ini ada satu nasabah saya
sudah nggak sabar lama. Dia mengalami kecelakaan. Sore-sore dia telepon saya, dia telepon, Kang Bu, saya barusan mengalami kecelakaan, kayaknya patah tulang misalnya. Tapi waktu itu belum difoto Mas ya. Kemudian dia tanya, kamar saya fasilitasnya di Prudential kamar berapaan? Saya cek, oh kamu ngambil yang kamar plannya 350.000. Oke. Begitu dia dengar kamar 350.000, nasabah saya ini tanggap. Dia langsung cari kamar yang di bawah 350.000. Jadi dia tidak lagi mencari kamar yang sama ataupun di atasnya. Berarti nasabah saya sudah on track sesuai dengan plan yang diambil. Dia ambil kamar yang 200.000 Bapak Ibu, di rumah sakit ortopedi Surabaya. Waktu dia kamar sudah selesai, malam-malam jam 10 malam saya ditelepon istrinya. Kalau dioperasi, suami saya harus dioperasi karena positif patah tulang, harus pasang pen. Operasi di cover berapa? Nah saya cek ternyata di cover 9.850.000. Dia kaget. Waduh, ini biaya operasi saja 30 juta ini. Terus dia tanya lagi, kalau pasang pen berapa di cover Prudential? Saya berkali cuma di cover 6.850.000. Waduh, biaya pasang pennya 12 juta. Jadi Bapak Ibu, nasabah saya ini sudah ambil kamar yang sesuai dengan plannya dia, tapi masalahnya biaya operasi dan biaya peralatannya ini tetap harus nombor. Singkat cerita, waktu dia keluar 2 hari kemudian, total biaya 50 juta, di Prudential hanya cover kurang dari 20 juta. Nah ini ambil plan yang lama, program yang lama. Ya, nah ini pasang pen kan? Pasang pen nomornya 30 juta lebih. Anda bisa bayangkan kalau kasusnya pasang ring di jantung, itu bisa berapa ratus juta nomornya. Ya, Anda bisa bayangkan itu. Nah, oleh sebab itu banyak nasabah Prudential akhirnya request, minta, Pak bisa nggak dicarikan solusi kalau muncul biaya obat peralatan ICU bedah ini, kita nggak sakit kepala lagi dan pakai nomor-nomor lagi. Akhirnya kita buat satu produk di mana kalau muncul biaya obat dan peralatan ICU, bedah, bahkan jasa dokter, mau habis berapapun, kita bayar. Ya, nah, jadi mau habis berapapun kita bayar. Jadi misalkan kalau nasabah saya tadi sudah pakai program yang baru ini, yang kasus patah tulang, bisa jadi tidak bayar sekali. Karena apa? Karena obat peralatan ICU bedah dibayar berapapun biayanya, asalkan tidak melimit plafon tahunan. Nah, plafon tahunannya berapa? Di tempat kita plafon yang paling rendah 1 tahun itu 1,5 miliar plafon tahunan, plus 1,5 miliar lagi plafon cadangan. Jadi total 3 miliar. Itu paling rendah. Artinya apa? Yang paling rendah saja sudah lebih dari cukup, ya, untuk pengobatan. Oke. Ya, jadi kalau yang program baru kartunya warnanya hitam. Nah, Anda cek kalau Anda sudah nasabah Prudential, kartunya belum warnanya hitam, ya berarti masih program yang lama. Ya, masih program yang lama. Program yang lama kartunya warnanya sekarang merah warnanya ya. Kalau Anda terima yang kartu baru warnanya warna merah. Nah, ini produknya namanya ProPrime Health Care. Seperti itu. Nah, nanti Anda kalau misalkan pengen tahu lebih jauh tentang program ini, para tenaga pemasar kami akan kasih brosurnya, ya, tabel-tabel pengobatan fasilitas dirinya seperti apa. Oke, terus kita ada produk yang kedua. Produk kedua ini fungsinya adalah menanggung akibat dari sakit kritis. Nah, tadi sudah saya singgung, ketika orang kena sakit kritis, akibat yang muncul adalah salah satunya orang itu nggak bisa bekerja, betul ya? Nah, kalau nggak bisa kerja, penghasilannya hilang. Nah, produk kita yang namanya Pro Crisis Cover Benefit, dia fungsinya adalah menggantikan penghasilan yang hilang akibat resiko sakit kritis. Jadi saya singkat CCB ya, CCB ini begitu nasabah terdiagnosa sakit kritis, kanker, jantung, stroke, itu Bapak Ibu ya, ataupun meninggal tanpa sakit kritis, Prudential akan memberikan sejumlah uang tunai. Uang tunai ini tidak
bergantung pada tagihan rumah sakit, tidak Bapak Ibu. Berapapun tagihan rumah sakit itu nggak ngaruh. Pokoknya kita kasih uang tunai sesuai dengan kontrak. Misalkan ada orang mau, Pak, pokoknya kalau saya sakit kritis, saya tolong dikasih uang tunai keluarga saya 1 miliar. 1 miliar ini dengan harapan bisa untuk menunjang kebutuhan hidup keluarga saya. Mungkin jadi modal usaha atau istri saya buka toko atau apa. Seperti itu. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, sekali lagi saya mau ingatkan, idealnya Anda punya 3 rekening ini. Ya, saving untuk kebutuhan jangka pendek sehari-hari, invest untuk kebutuhan jangka panjang dan untuk meningkatkan kemakmuran keluarga Anda, dan rekening proteksi untuk menjaga kedua rekening tersebut. Ya. Jadi kalau ada orang tanya, Pak, kalau saya nggak punya rekening proteksi, apa yang terjadi? Yang terjadi begini, Pak. Yang terjadi adalah mungkin Anda bisa mencapai tujuan keuangan Anda. Ya, mungkin. Maksudnya gimana? Seperti tadi contohnya. Kalau kita naik mobil nggak bawa ban serep, mungkin sampai pada tujuan dengan catatan kalau tidak bocor bannya. Ya, seperti itu. Tapi kalau kita punya rekening proteksi, pasti tidak akan tercapai tujuan keuangan kita. Rencana kita pasti terwujud dalam kondisi apapun. Nah, seperti itu. Oke. Nah, saya akan kasih ada kesempatan pada kali ini. Kalau misalkan ada yang mau tanya jawab, ya, kalau ada pertanyaan, monggo silakan. Oke, terima kasih kepada Pak Kanu. Boleh kita kasih aplaus sebentar ya. Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin bertanya kepada Pak Kanu. Saya sekedar informasi, saya tadi tanya kepada Pak Dokter, kalau operasi mamo kira-kira 30 sampai 50 juta. Kemudian saya tanya ke Dokter Laila untuk ICU 1 hari 3 juta itu perawatan belum obat-obatan. Dan saya pernah juga punya pengalaman, ibu saya 1 hari 20 juta di ICU di RKZ Surabaya. Akhirnya pun saya jual juga, jadi ya tidak tertolong karena udah komplikasi. Oke, menanggapi apa yang disampaikan Pak Kanu, mungkin ada yang ingin bertanya? Oh iya. Ya, kenalkan nama saya Titin Afiatin dari Kemelaki, Mojokerto. Iya Pak, berkenaan dengan kartu. Kartu tadi ada yang warna hitam, ya. Kebetulan keluarga saya sudah ikut program semua, mulai dari yang 250 sampai 3 juta. Nah, itu untuk lapornya berapa untuk kartu yang hitam itu Pak? Kartu hitam itu start dari waktu paling rendah kamar 1 juta sampai yang kamar semalam 8 juta. Oh gitu ya. Ya. Berarti yang merah itu untuk ganti kamar yang standar itu ya Pak ya? Jadi begini, kalau ibu memang berencana untuk upgrade, berarti yang merah nanti sudah diganti yang hitam. Nggak bisa ambil dua, harus pilih salah satu. Jadi kalau ibu ambil yang hitam, yang merahnya memang harus diganti, nggak berlaku lagi. Boleh tahu premi ini untuk yang kartu hitam? Oke, premi ya. Jadi saya kasih gambaran, karena premi ini tergantung dengan usia, jenis kelamin. Tapi saya kasih gambaran. Kalau misalkan untuk anak-anak misalkan, anak-anak dengan kamar yang paling murah 1 juta per malam, itu preminya cukup dengan 750.000 per bulan. Tapi kalau orang dewasa, misalkan usia 40 tahun, untuk kamar 1 juta, paling tidak preminya 1,5 juta per bulan. Ya seperti itu. Ya, Gambarannya seperti itu ya. Ya, makasih ya Pak ya. Sama-sama Bu. Ada lagi yang ingin bertanya? Mungkin nanti Bu Anas bisa dituliskan. Ini model kakinya ya. Ada lagi yang Bapak Ibu ingin bertanya? Perihal tentang prudensial atau mungkin juga tanya kepada Pak Dokter, mumpung dereng kunder ya. Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Saya kasih kesempatan 1-2 lagi pertanyaan. Oke. Kalau memang tidak ada. Oke. Kalau ada pertanyaan ya, atau mungkin malu-malu bertanya, ya nggak apa-apa, nanti bisa tanya sama tenaga pasar kita ya. Nah Bapak Ibu, sebelum saya akhiri, saya mau kasih pesan begini aja. Kenapa sih kok kita ambil asuransi itu sekarang?
Atau kenapa sih kok kita perlu upgrade asuransi kita sekarang atau nggak nanti saja? Ya, oke. Yang pertama alasannya adalah karena premi terus akan meningkat seiring dengan penambahan usia. Jadi kalau Anda ikut sekarang dengan tahun depan pasti preminya berbeda. Ya, Anda ikut lagi 2 tahun makin mahal lagi. Dan kalau orang sudah usianya kepala 4 Bapak Ibu, itu peningkatan preminya semakin tajam. Seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu bisa dapatkan premi lebih murah, kenapa kita harus bayar premi lebih mahal? Ya, itu alasan pertama. Tapi alasan yang paling penting adalah poin kedua. Ini Bapak, kondisi kesehatan yang tak menentu. Nah, Bapak Ibu, seseorang bisa ambil asuransi atau seseorang bisa mengupgrade asuransinya dia. Jadi kalau seseorang sudah punya asuransi, pengen di-upgrade gitu ya. Syaratnya selain punya uang, mampu bayar premi, syarat kedua adalah harus dalam kondisi sehat. Karena kalau sudah ada riwayat penyakit, nah ini agak repot, ada resiko ditolak. Nah, saya punya pengalaman yang tidak pernah saya lupa. Ini terjadi pada salah satu keluarga saya sendiri. Saya punya seorang sepupu, Bapak Ibu. Dia ambil asuransi sama saya. Sepupu saya ini seorang wanita, seorang ibu-ibu. Ya. Waktu itu kejadiannya tahun 2010. Dia ambil asuransi buat dirinya dan kedua anaknya. Kemudian saya tawarkan, ya, nggak sekalian suaminya ngambil. Dia ngomong, suami saya nggak suka asuransi, anti asuransi. Ya, saya tidak bisa memaksa. Oke, walaupun ini saudara, saya nggak bisa memaksa. Singkat cerita, setahun 2 tahun kemudian, saya tiba-tiba ditelepon oleh sepupu saya ini. Suami saya mau ambil asuransi, bisa tolong diaturkan? Oke, saya aturkan. Dan ternyata Bapak Ibu, waktu pengajuan ditolak sama Prudential. Kenapa? Karena suaminya ini ternyata sudah didiagnosa kena diabetes, bahkan sudah mulai mengganggu penglihatannya. Padahal seingat saya 2 tahun sebelumnya masih kondisi sehat. Nah, saya sudah coba banding ke Prudential, negosiasi pun tetap keputusannya ditolak. Ya, nah tapi masalahnya nggak sampai di situ loh, Pak. Tahun 2015, ketika sepupu saya dengan suaminya lagi berlibur, waktu itu mereka lagi berlibur ke luar negeri, ke Makau, ya, Makau, kota tetangganya Hong Kong. Tiba-tiba suaminya ini, Bapak Ibu, sedang mandi di hotel, jatuh, ternyata stroke, pembuluh darah otak pecah, dan segera dilarikan di rumah sakit di Makau. Dan dokter ngomong ini tidak boleh dibawa pulang dulu ke Indonesia. 1 bulan lebih dirawat di Makau. Anda bisa hitung berapa biaya penanganan medis di sana. 1 bulan lebih di Makau. Ketika itu selesai pun waktu dibawa ke Indonesia, charter pesawat. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, saya nggak pernah tanya berapa biaya yang dikeluarkan, tapi saya yakin sudah menyentuh angka miliar. Ya, karena biaya pengobatan sama. Nah, saya cuma berandai-andai. Seandainya waktu itu pertama kali waktu saya menawarkan asuransi dan diambil, mungkin ya ada kejadian waktu stroke itu biayanya sudah dibayarkan oleh polisi, sehingga ada sebagian asetnya dia yang diselamatkan, tidak perlu dipakai untuk bayar biaya pengobatan. Ya, nah itu sebabnya Bapak Ibu, saya sering katakan sama nasabah saya, apakah Bapak hari ini dalam kondisi sehat? Iya. Kalau Bapak Ibu dalam kondisi sehat dan secara keuangan tidak bermasalah untuk ambil asuransi atau mengupgrade asuransinya, segera ambil. Mumpung masih ada kesempatan. Karena begitu kondisi kesehatan terganggu, mau ambil ataupun mengupgrade tidak bisa lagi dipilih. Oke, itu alasannya. Ya. Nah, Bapak Ibu, semoga informasi yang saya sampaikan ini berkenan dan bermanfaat bagi Anda. Dan kalau Anda butuh informasi yang lebih lanjut, Anda bisa hubungi orang-orang yang mengundang. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih buat Pak Kanto
Bu Dr. Laila dan Pak Dr. Diki yang sudah menyampaikan ini. Terima kasih juga buat kehadiran Bapak Ibu. Terima kasih pada Rinto Tokyo yang telah menyediakan tempat ini. Andai kata Bapak Ibu ingin berkonsultasi dengan pengundang Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu boleh bertemu dengan pengundang Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih dan selamat malam. Monggo Dr. Widi.